Shalom sahabat SMJ yang terkasih, kita berjumpa lagi hari ini Sabtu 18 Maret 2023. Hari biasa Pekan Prapaskah yang ketiga. Saudaraku yang terkasih, bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai dengan 14. Tentang perumpamaan orang Farisi dan penagih pajak. Saya tersentuh dengan ayat yang ke-13. Bunyinya demikian. Tetapi penagih pajak itu berdiri jauh-jauh dan malahan tidak berani menengadah ke langit sambil berucap, "Ya Allah, kasihanilah saya orang berdosa ini." Kita tahu bahwa kedua tokoh di dalam perumpamaan itu diceritakan mereka berdua sama-sama naik ke atas, datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan untuk menghadap Yang Maha Kuasa, untuk membuka diri, bercerita, menyampaikan segala isi hatinya, beban batinnya kepada Allah. Satu hal yang sudah kita dapatkan dari perumpamaan itu, bahwa masing-masing baik orang Farisi maupun penagih pajak itu sama-sama datang kepada Tuhan. Kita tahu bahwa orang Farisi datang kepada Tuhan memasuki bait Allah dengan satu kepercayaan tinggi yang sangat kuat dan juga penuh perhitungan. Dikatakan di dalam ayat 11 bunyinya demikian, ia berdiri dan berdoa di dalam hatinya. Dalam doanya nanti kita juga tahu bahwa ia bermaksud untuk mengingatkan Tuhan bahwa ia adalah seorang yang begitu saleh, ia adalah seorang yang sudah begitu baik. Ia tekun berpuasa 2 kali seminggu. Ia juga rela mengamalkan hasilnya, memberikan 1/10 dari semua penghasilannya. Ia menganggap bahwa ia telah memenuhi semua kewajiban-kewajiban yang harus ia lakukan. Dan dengan demikian, ia menjadi merasa yakin, ia merasa sangat percaya diri bahwa doanya pasti akan dikabulkan oleh Tuhan. Kemudian kalau kita melihat bagaimana sikap si penagih pajak, pemungut cukai, ia berdiri jauh-jauh, ia juga berhenti dan juga berjauhan, dia tidak berani mendekati orang Farisi itu. Karena ia merasa tidak pantas mendekat kepada orang yang saleh, berdekatan dengan orang yang saleh. Apalagi dia mendekat kepada Tuhannya sendiri. Membuat ia gentar, membuat ia menjadi merasa takut, khawatir. Dan apakah ia merencanakan sebuah doa? Sulit. Dia tidak merencanakan sesuatu apapun. Dia hanya merasa bahwa dengan kegentarannya, dengan keterbatasannya dia mau datang menghadap Tuhan. Tidak ada satu perasaan apa-apa di dalam dirinya, karena ia merasa sebagai seorang pendosa. Berkali-kali dan berulang kali dia menepuk-nepuk dadanya dan minta dikasihani oleh Tuhan. Ya, dia merasa sebagai seorang yang berdosa dan memiliki keterbatasan. Dari dua perumpamaan itu, saya sungguh sangat terkesan, amat sangat terkesan. Dan selalu saya merasa diingatkan kembali apabila saya membaca perikop ini. Beberapa waktu yang lalu, saya masih sangat ingat, saya sama persis seperti orang Farisi tersebut. Masih ingat pada waktu itu, sebagai orang tua tentunya menginginkan anaknya bersekolah di sekolah yang baik, sekolah yang diinginkan, yang dicita-citakan oleh orang tua dan juga oleh anaknya tentu. Maka untuk bersiap itu tentunya saya berdoa. Saya melakukan novena, saya juga berpantang, saya juga berpuasa. Persis seperti orang Farisi itu. Saya merasa bahwa saya sudah bermati raga dan saya sudah berdoa dengan tekun, dengan rutin, bernovena, dengan jam yang tepat, waktu yang tepat, yang selalu sama selama 9 hari. Membuat saya berani datang kepada Tuhan.
Dan saya menyampaikan apa yang saya inginkan. Dan dengan penuh keyakinan dan kepercayaan saya meyakini dan mengimani bahwa itu pasti akan dikabulkan oleh Tuhan. Namun apa yang terjadi? Ternyata rencana Tuhan tidak sama dengan rencana saya. Apa yang Tuhan sudah siapkan bagi masa depan anak saya berbeda dengan apa yang saya inginkan. Dan apa hasilnya dari usaha saya itu? Gagal total. Tidak terkabul seperti yang saya inginkan. Hingga suatu saat saya mengalami juga satu peristiwa yang lain. Satu pengalaman yang sangat menyesakkan dada, menyesakkan jiwa. Kembali saya datang kepada Tuhan. Saya berdoa. Dan saya teringat akan perikop ini. Bagaimana sikap pemungut cukai, penagih pajak pada saat berdoa menghadap kepada Tuhan. Dan itu sungguh mengingatkan saya. Dalam keterbatasan saya dan ketidakberdayaan saya menyadari kelemahan saya dan kekurangan saya. Maka dengan sepenuh hati, pada saat itu saya terus-menerus berdoa kepada Tuhan dan mengatakan, Allah yang Maha Rahim, kasihanilah saya orang berdosa ini. Dan berilah saya kekuatan untuk mampu melewati semua peristiwa ini dengan kekuatan yang berasal daripadamu. Bahkan itu terus-menerus saya ungkapkan pada saat saya berdoa pagi, subuh, pagi hari. Selama 10 kali saya hanya mengatakan, hati kudus Yesus kasihanilah saya, hati kudus Yesus kasihanilah saya. Seperti itu. Saya mencoba terus berpasrah. Saya mencoba berpasrah sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah karena belas kasih Allah sehingga memampukan saya melewati semua permasalahan, semua peristiwa-peristiwa yang saya alami. Dan ternyata Tuhan sungguh kuat itu. Dan sungguh Tuhan lakukan itu secara penuh di dalam kehidupan saya, di dalam peristiwa-peristiwa yang saya alami, yang seringkali sangat menyesakkan dada. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ternyata perumpamaan yang Yesus wartakan hari ini sungguh benar-benar saya mengalaminya. Dan semakin mengingatkan saya, kembali meneguhkan saya, sehingga itu akhirnya membuahkan dari dalam diri saya, bahwa saya semakin hari semakin mencintainya. Semakin mencintai pewartaan, semakin mencintai kitab suci, semakin mencintai dan selalu rindu akan firman-Nya. Karena firman Tuhan selalu menjadi pelita bagi hidupku, bagi perjuanganku hari ini dan sampai selama-lamanya. Demikian dari saya sharing hari ini. Semoga membawa berkat bagi Anda semua. Tuhan memberkati. Terima kasih. Berkah dalam